Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liri Hayu Makfiroh dengan nomor NIM 19091011126. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Ide dan Teori Politik kelas A2 yang diampu oleh dosen saya Bapak Ones Dodimolasi, SOSMA, dan saya berasal dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember. Nah, pada kali ini saya akan mereview topik perkuliahan secara daring mengenai pemikiran politik Islam, yakni Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Untuk sumber referensinya saya akan tulis di description box-nya, kalian bisa lihat di situ. Dan bagaimana sih pemikiran dua tokoh tersebut? Mari kita berdiskusi bersama-sama. Nah, dari sekian banyaknya pemikir dalam Islam, mungkin pemikiran Muhammad Abduh ini salah satu pemikiran yang paling disorot dunia kala itu karena menimbulkan pro dan kontra. Beliau merupakan tokoh dengan sifatnya yang independen, lebih cenderung ke liberalis karena beliau sering bergesekan dengan peradaban barat. Selain itu, Muhammad Abduh juga berpemikiran bahwa pemikiran yang rasional merupakan jalan untuk memperoleh iman yang sejati, karena iman itu didasarkan dengan adanya akal. Iman juga harus didasari oleh keyakinan pada Tuhan, serta ilmu, serta kemahakuasaannya pada Rasulnya. Muhammad Abduh juga memberikan pemikirannya terkait penyebab kemunduran Islam pada kala itu disebabkan oleh kerancuan dari pemikiran agama oleh kalangan umat pada kala itu akibat dari konsekuensi peradaban barat dan adanya tuntutan oleh Islam modern. Karya dari Muhammad Abduh ini juga diterbitkan dalam majalah Al-Manar yang termasuk majalah yang termasyhur pada kala itu. Muhammad Abduh juga secara tegas mengatakan kemunduran Islam ini bukan diakibatkan oleh ajaran Islam sendiri, melainkan dari sifat manusia, yaitu sifat jumud yang artinya membeku atau statis. Mereka tidak mau menerima perubahan yang ada dan mengakibatkan membawa bibit-bibit kemunduran Islam. Abduh secara tegas mengatakan bahwa ajaran yang didalaminya, yakni Al-Quran dan Hadis, itu menjelaskan secara jelas, terperinci, dan sifatnya tegas. Sebaliknya, apa yang dilihat oleh Muhammad Abduh kala itu berbanding terbalik dengan ajaran yang didalaminya. Yang pada akhirnya dia berpikir bahwa seharusnya zaman itu bisa dikembangkan dengan alasan dalam Al-Quran serta hadis sudah ada penafsiran mengenai hal tersebut. Lalu, ide dan cita-cita dari Muhammad Abduh ini kemudian dikembangkan lagi oleh sang muridnya, yakni Rashid Ridho. Beliau ini merupakan penulis biografi dari sang gurunya, yakni Muhammad Abduh, serta beliau itu mengembangkan tafsir dari karya besar gurunya. Dengan tentunya beliau memahamkan corak pemikirannya sendiri. Pemikiran dari Rashid Ridho ini sedikit berbeda dengan sang gurunya, yakni Muhammad Abduh, di samping sejumlah persamaan yang ada. Nah, sehingga jika dipadukan antara pemikiran dua tokoh tersebut, maka menghasilkan mutu tinggi lagi mengenai tafsir hal tersebut. Gerakan pembaharuan dari Rashid Ridho ini muncul sebagai usaha mengambil pemikiran antara Salafiyah, yakni dari Ibnu Hanbal dan Taimiyah, dan ide kaum Wahabi yang kemudian menjelma sebagai Neo-Hanbali atau Hanbali baru. Beliau juga menuntut untuk dibukanya pintu ijtihad dan hak untuk menafsirkan soal-soal agama dengan interpretasi baru yang lebih luas. Pada sisi lain, Rashid Ridho yakin bahwa dengan akal itu bisa memunculkan potensi yang sangat besar.
pemikiran akal manusia bisa sampai ke hal-hal yang wujud, dan hikmatnya kewajiban untuk bersyukur, mengagungkan dan beribadah kepadanya. Dalam masalah taklif, Rashid Ridho berpendapat bahwa agama merupakan ciptaan Tuhan yang hanya dengan sunat al-fitrah dalam menyucikan jiwa dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan abadi di akhirat kelak. Rashid Ridho ini melihat perlunya adanya tafsir-tafsir modern dari Al-Quran dengan ide-ide yang dicetuskan oleh sang gurunya. Kemudian Rashid Ridho menganjurkan kepada gurunya, yakni Muhammad Abduh, untuk menulis tafsir modern, sehingga keterangan-keterangan yang diberikan oleh gurunya oleh Rashid Ridho itu dicatat untuk selanjutnya disusun dalam sebuah karangan. Nah, jadi persamaan dari pemikiran antara Muhammad Abduh dengan Rashid Ridho, yakni pertama, sama-sama perlunya tafsir secara rasional dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada zaman tersebut. Yang kedua adalah sama-sama menekankan perlunya pembaharuan pemikiran di dalam dunia Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri untuk mengejar ketertinggalan dengan peradaban Barat dengan cara mengambil hal-hal yang baik dari pemikiran Eropa, misalnya seperti metode berpikir rasional yang membawa umat ke dalam kehidupan yang lebih dinamis dan dalam mengembangkan institusi-institusi modern. Untuk suatu kemajuan umat Islam harus mau menerima peradaban Barat yang positif, karena pada zaman dahulu zaman Barat itu maju karena mereka mau mengambil ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Islam pada zaman klasik. Sekian review mengenai pemikiran politik dari Muhammad Abduh serta Rashid Ridho dengan sumber referensi yang saya baca. Apabila terdapat kesalahan maupun kehilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.